Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anak sekalian, kita masih bisa berjumpa lagi, masih bisa bertemu lagi. Kita bisa melanjutkan pelajaran PAI kita yang kemarin sempat tertunda di pembahasan tentang sujud syukur sudah, kemudian sujud tilawah juga sudah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pengertian daripada sujud sahwi yang terdapat di dalam buku paket halaman 174. Nah, tolong yang menyaksikan video ini kalian buka di halaman 174 ya, tentang pengertian sujud sahwi. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan sujud sahwi itu? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang melakukan sholat, kemudian dia lupa atau keliru. Pak, maksudnya lupa apa ini? Lupa baik itu bilangan sholat, lupa duduk di antara dua sujud, lupa ruku, kemudian dan lain sebagainya. Yang dimana sahwi artinya lupa atau keliru. Yang dimana sujud ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang ketika sholat itu banyak yang memikirkan sesuatu. Tanpa kita pungkiri bersama bahwa banyak di antara kita ketika sedang sholat, Allahu Akbar, kadang dia raganya sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Kenapa? Karena memang setan yang mengganggu mereka. Makanya disunahkan oleh Nabi ketika kita hendak mau sholat, maka disunahkan membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tujuannya agar supaya ketika kita sholat, sholatnya khusyuk, tidak berpikiran yang macam-macam. Kadang ketika kita sholat ada yang mikirin makanan, ada ketika kita sholat ada uang kita yang hilang, tahu-tahu langsung keingetan. Ada yang mikirin main, ada yang mikirin HP, ada yang mikirin pasangan, ada yang mikirin masalah dan lain sebagainya, yang menyebabkan sholat kita terkadang lupa atau keliru. Nah, sujud ini diperuntukkan bagi orang-orang yang seperti itu. Yang dimana memang kita disuruh sama Allah sholat itu harus khusyuk. Coba perhatikan, khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu menurut definisinya adalah memfokuskan satu pekerjaan dan meninggalkan pekerjaan lain. Artinya apa? Fokus, kita sedang sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti tugas kita adalah sholat. Jangan mikirin makanan, jangan mikirin pacar, jangan mikirin sesuatu, jangan mikirin masalah, jangan mikirin uang dan lain sebagainya. Sholat. Sholat yang khusyuk adalah dengan cara tadi kita baca An-Nas, kemudian Allahu Akbar. Bacaan yang kita baca kita hayati, alhamdulillahi rabbil alamin. Dihayati tulisannya, artinya, agar supaya sholat kita benar-benar sholat yang khusyuk. Nah, andai kata kita tidak khusyuk sholatnya, kemudian sering diantara kita ketika lagi sholat sendiri terutama ya, kalau lagi sholat berjamaah kan kita ngikutin imam. Ketika imam salah kita subhanallah. Tapi ini kebanyakan kita ketika sholat sendiri atau munfarid. Misalnya kita sholat maghrib, Allahu Akbar, alhamdulillah, terus rakaat pertama bangun, rakaat kedua. Nah, ketika rakaat kedua bangun dia bingung, ini saya rakaat kedua apa ketiga ya? Kedua atau ketiga? Kalau kita mendapati ragu dalam sholat, maka hendaknya kita mengambil rakaat yang paling rendah. 2, 3, berarti yang kita ambil 2, jangan 3. Karena kalau kita ambil 3 takutnya nanti kurang rakaatnya, sholatnya tidak sah. Lebih baik lebih.
Kalau kita 2 3 2 3, ketika kita lupa 2 atau 3 yang ragu, maka kita 2. Kita duduk dulu antara sujud, bangun lagi. Nah, ketika kita lupa atau ragu dalam rakaat, maka hendaknya kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika tadi tuh syaratnya lupa, rakaat, ragu, kemudian dan lain sebagainya. Tata caranya adalah sujud sahwi ini bisa dilakukan ketika sebelum salam atau sesudah salam. Yang pertama, sebelum salam. Ketika kita duduk di antara dua sujud yang terakhir, at-tahiyatu sampai innaka hamidum majid. Nah, jangan assalamualaikum. Langsung kita melakukan sujud sahwi 2 kali. Ketika tahiyat nih, mau assalamualaikum, setelah innaka hamidum majid, Allahu akbar. Kalau nggak bisa baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Duduk di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajibunni, terus sujud lagi, Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau nggak bisa bacanya, langsung bangun dan nggak usah tahiyat lagi, langsung salam. Nah, langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tahiyatnya kapan tadi? Setelah innaka hamidum majid, baru pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan 2 kali. Pak, andai kata udah assalamualaikum nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tahu-tahu kita baru ingat, ya Allah, iya kita baru 2 rakaat ini. Langsung spontan, jangan nunggu sampai beberapa jam, berapa menit. Langsung lakukan sujud 2 kali, bangun, sujud lagi, langsung sujud sahwi. Itu boleh. Yang penting jaraknya atau jedanya jangan terlalu lama. Nah, lagi-lagi sujud sahwi ini bersifat sunnah. Apabila kita lakukan sunnah, hukumnya sunnah. Dan selain daripada lupa, ragu dalam rakaat, bisa juga ketika Imam Syafi'i mazhabnya, kita nih mazhab Imam Syafi'i yang biasa kalau subuh itu pakai kunut. Tahu-tahu ketika subuh, sami Allahu liman hamidah, langsung lupa kunut. Allah, iya, jangan bangun lagi. Kalau udah sampai bawah, batal. Kalau bangun lagi, lanjutkan saja. Maka nanti melakukan sujud sahwi bisa apabila kita lupa melakukan kunut pada sholat subuh. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, anak-anak sekalian, tata caranya saya sudah kasih tahu. Sujudnya 2 kali. Posisinya sujud ini adalah sunnah. Sujud ini dilakukan ketika lupa kunut, lupa rakaat, ragu dalam sholat dan lain sebagainya. Maka lakukan sujud sahwi. Yang dimana sujud sahwi ini sangat berarti bagi orang-orang yang sholatnya sering lupa karena banyaknya pikiran dan lain sebagainya. Nah, keterangannya lebih lanjutnya tentang hadisnya, tentang ayat Al-Qur'annya, kamu bisa baca di halaman 174 sampai halaman 176. Di situ sangat lengkap tata caranya, sujudnya dilakukan seperti apa, seperti itu intinya. Tinggal setelah ini kamu baca bukunya dan kamu buka di e-learning SMPT Taqwa di PAI kelas 8, silakan buka di tugas 19. Nah, tugas 19 itu ada soal 10 kalian kerjakan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan sujud sahwi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.